Lintian sekali lagi memberikan perintah kepada bawahannya yang masih belum keluar agar segera keluar dan menangkap mereka semua. Pemimpin suku Bloodfang sangat terkejut ketika melihat ada banyak Goblin Warrior yang muncul di sana. Dia kali ini benar-benar sudah termakan oleh jebakan Lintian. Dia juga tahu kalau negosiasi dengannya hanyalah akal-akalannya saja untuk melengahkan mereka. Lintian membuat mereka lengah dan hanya fokus kepadanya saja. Pemimpin suku Bloodfang berpikir untuk kabur. Mereka bukanlah tandingannya, jadi dia bisa kabur dengan leluasa. Namun karena melihat Lintian tanpa penjagaan, pemimpin suku Bloodfang langsung maju dengan mengepalkan tangannya. Dia memang ingin kabur, namun sebelum itu, dia tetap akan menghabisi Lintian dulu sebelumnya. Hal ini juga sudah Lintian rencanakan. Dia hanya tersenyum saja menghadapi kepalan tangan pemimpin suku Bloodfang yang mengarah kepadanya. Lintian kemudian memanggil Ivrea. Sembari merapalkan mantra, Ivrea berniat menggunakan skill cek Holy Leg yang baru saja dia pelajari dari buku mantra suku Elf. Dan seketika itu pula muncul penjara dari cahaya yang langsung mengurung pemimpin suku Bloodfang. Dia benar-benar sangat terkejut. Dia tahu jika itu adalah mantra Leg atribut. Menurutnya, Goblin tidak bisa menggunakan mantra Leg. Kali ini pemimpin suku Bloodfang tahu yang sebenarnya terjadi. Dia melihat ada manusia di dekat Lintian, dan itu adalah Ivrea yang bermanjaan dengan Lintian setelah berhasil menggunakan mantra itu. Lintian sangat senang, dia memuji kehebatan Ivrea. Katanya, Ivrea menjadi tambah kuat setelah masuk ke dalam jurang kegelapan. Lintian berjanji akan memberikan hadiah setelah mereka pulang nanti. Ivrea sangat senang dan berterima kasih kepada Lintian atas kemurahan hatinya. Pemimpin suku Bloodfang terus saja mengumpat kesal dan mengatai Lintian. Namun Lintian tetap saja santai. Dia berharap kalau pemimpin suku Bloodfang itu bisa menjadi mesin reproduksi yang kuat bagi sukunya. Panel berpindah di suku Skyward. Sembari membersihkan daggernya, Lintian bersyukur karena dia akhirnya berhasil menangkap pemimpin suku Bloodfang. Dengan begitu, suku Skyward pun saat ini aman dari ancaman suku Bloodfang. Loader sangat terkejut melihat apa yang Lintian telah lakukan. Dia benar-benar tak menyangka bahwa mereka telah berhasil menangkap seorang hero Sith. Loader sangat penasaran dengan Lintian. Dia penasaran bagaimana cara Lintian melakukan itu. Kemudian, Lintian memerintahkan Yue untuk menyerahkan proses pembuahan para goblin lainnya. Sedangkan dia hanya perlu bertugas mengawasi semuanya saja. Dan Yue pun mengerti dan akan melakukan semua instruksi yang Lintian katakan. Ivrea tiba-tiba ketakutan ketika Lintian mengatakan jika dia menyerahkan semua itu kepada Ivrea. Dan dia meminta Ivrea agar dia bisa menjaga sikapnya. Kemudian Lintian meminta Holy Mother untuk membuatnya merias diri karena dia akan menemui seorang teman. Mendengar itu, Holy Mother bertanya-tanya siapakah teman yang dimaksud oleh Lintian. Lintian hanya tersenyum saja. Dia tidak mengatakan siapa teman yang dia maksud. Namun Lintian mengatakan jika temannya itu adalah teman yang sangatlah penting baginya. Panel berpindah. Lintian berdiri di dekat beberapa sapi yang telah tak bernyawa. Lintian sudah memperkirakan ketika dia melihat kesombongan dari Loader. Dia yakin jika bala bantuan dari pasukan manusia akan tiba di kota Brickstone sebentar lagi. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lintian saat ini, Lintian yakin jika pasukan mereka masih bisa mengimbangi para Knecht. Namun,
kalau mereka sampai harus melawan SWORD Scientist, maka sukunya akan dihabisi. Jika harus memperbanyak hero seed, itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Jadi, Lin Tian perlu mencari orang yang bisa menahan SWORD Scientist. Dan teman yang dia maksud adalah Purple Dragon Mother. Dan inilah saatnya untuk mengunjunginya. Namun, jarak dari sana ke Pulau Dragon Island setidaknya sekitar 100 km. Dan salah satu cara tercepat untuk pergi ke Dragon Island adalah dengan memancing salah satu dari mereka datang ke sana. Lin Tian yakin jika dengan menggunakan bau cairan merah yang sangat kuat dari mayat sapi di hadapannya saat ini, dia yakin sebentar lagi pasti akan ada seekor wyvern yang muncul. Benar saja, tak butuh waktu yang lama, tiba-tiba ada seekor wyvern yang datang ke sana dari atas langit. Lin Tian senang karena prediksinya berhasil. Mereka mencium bau cairan merah itu. Kemudian, Lin Tian bersembunyi di dalam tubuh sapi itu. Dan mayat sapi itu pun langsung dibawa terbang oleh wyvern itu dengan Lin Tian yang menumpang di dalam tubuh sapi itu. Kemudian wyvern itu terbang cepat kembali ke Pulau Dragon. Singkat cerita, dengan kecepatan terbangnya, akhirnya wyvern itu pun telah sampai di Pulau Dragon. Kemudian ketika dia sampai di atas sebuah gua, mayat sapi dan Lin Tian yang ada di dalamnya itu dilemparkan ke dalam lubang gua itu. Sapi itu pun terjatuh di atas tumpukan tulang yang banyak sekali. Kemudian Lin Tian keluar dari dalam sapi itu. Lagi-lagi prediksi Lin Tian pun benar. Dia sudah menduga kalau para dragon itu tidak memburu mangsanya untuk diri mereka sendiri. Dan sekarang waktunya Lin Tian untuk menemukan di mana Dragon Mother berada. Tiba-tiba Lin Tian merasakan sesuatu yang muncul di belakangnya. Sebuah mata besar muncul di belakangnya. Dia mengatakan jika ada sesuatu yang tercampur di makanannya. Dia merasa tidak asing dengan Lin Tian. Dia yakin kalau dia mengenalnya. Akhirnya, dia mengingat kalau goblin di hadapannya itu adalah pemimpin suku goblin yang menyerang kota Brick pada waktu itu. Dan dia adalah Purple Dragon Mother yang dicari oleh Lin Tian. Dengan kemunculannya sendiri, Lin Tian tidak perlu susah payah untuk mencarinya. Dragon Mother menanyakan kenapa Lin Tian menyelinap ke wilayahnya. Dia benar-benar tak percaya bahwa Lin Tian sangat berani menyelinap ke wilayahnya tanpa takut kalau dia akan memakannya. Lin Tian menghentikan Dragon Mother. Dia mengatakan jika kedatangannya ke sana untuk meminta kerjasama dengan Dragon Mother. Dragon Mother terkesan atas keberanian Lin Tian. Dia tak percaya seorang goblin kecil berani bernegosiasi dengan dirinya. Kemudian, Dragon Mother bertransformasi ke wujud humanoidnya. Dragon Mother pun mulai melunak karena Lin Tian telah membantu dia sebelumnya. Jadi, dia menyuruh Lin Tian untuk membicarakan tawarannya. Namun sebelum Lin Tian membicarakan tawarannya, Dragon Mother mengatakan jika Lin Tian bisa memuaskan dirinya, maka dia berjanji jika dia tidak akan jadi makanannya. Dengan tatapan seriusnya, Lin Tian menanyakan apakah Dragon Mother juga ingin membalaskan dendamnya kepada SWORD Scientist. Lin Tian mengatakan jika bagaimana kalau mereka menggabungkan kekuatan mereka. Katanya ini adalah sebagai balas budi kepadanya. Dragon Mother terkejut karena ternyata Lin Tian berani melawan SWORD Scientist itu. Karena itulah sekarang dia sangat tertarik dengan Lin Tian. Dragon Mother menanyakan bagaimana cara Lin Tian untuk melawan SWORD Scientist itu. Lin Tian pun menjelaskan bagaimana caranya. Dia mengatakan jika rencananya cukup sederhana. Lin Tian meminta Dragon Mother untuk mengirimkan para pasukan naga
untuk mengganggu kota Brick secara terus-menerus. Setelah mendengarkan rencana dari Lintian, Dragon Mother pun menanyakan apa yang akan dilakukan Lintian setelah Dragon Mother mengirimkan pasukan naganya. Dragon Mother juga penasaran apa yang bisa dilakukan oleh para goblin yang lemah itu sehingga mereka berani melawan SWORD Scientist. Dragon Mother penasaran dan terus menanyakan apa rencana Lintian. Dragon Mother memegang dagu Lintian dan Lintian pun akhirnya menjelaskannya. Dia mengatakan jika mereka melawan SWORD Scientist dalam pertempuran terbuka itu tidak akan berhasil. Yang harus mereka lakukan adalah dengan menyerang hatinya. Dan cara untuk menyerang hatinya dengan cara menikam tekadnya hingga hancur. Hanya itulah cara terbaik untuk mengalahkannya. Dragon Mother sangat terkesan dengan cara licik yang Lintian lakukan. Dia pun mengerti sekarang. Jadi para goblin yang akan melakukan pekerjaan kotornya, sehingga Dragon Mother tidak akan kehilangan prajuritnya. Dan menurutnya, itu adalah cara yang sangat sempurna. Jadi, apakah kita sepakat? Tanya Lintian sembari tersenyum. Hah, tentu saja, jawab Dragon Mother yang setuju dengan rencana Lintian. Dragon Mother mendekatkan wajahnya ke arah Lintian. Dia tak percaya jika ternyata ada orang yang secerdik itu di antara para goblin. Sembari menjilat bibirnya sendiri, Dragon Mother berkata, "Semakin aku melihat wajahmu, semakin aku tertarik padamu. Aku jadi ingin memberikan sebuah hadiah kecil padamu." Dalam hati Lintian, dragon betina memang sangat merepotkan di musim tanam seperti ini. Namun menurut Dragon Mother, tubuh Lintian terlalu kecil untuknya. Jadi dia akan memberikan hadiah lain dulu untuk Lintian. Dragon Mother masih memikirkan apa yang cocok untuk diberikan kepada Lintian. Panel berpindah di suku Skyward. Saat ini, Loader sedang diikat di atas sebuah tiang di tengah-tengah suku. Loader kesal karena Knight Order belum datang untuk menyelamatkannya. Loader mulai berpikir jika dia terus berada di sana, maka dia akan hancur. Dia pun mulai berpikir untuk kabur. Namun bagaimana caranya, dia belum tahu. Sebab tempat itu benar-benar dipenuhi dengan goblin. Semakin memikirkannya, Loader pun semakin putus asa. Namun dia pun berhasil mendapatkan ide. Dia memikirkan sebuah tempat yang tinggi. Para goblin itu pendek. Jika aku berhasil naik ke atas, maka aku... Ucap Loader yang tiba-tiba menghentikan ucapannya karena dia melihat sesuatu yang datang dari atas. Dia melihat seekor wyvern yang terbang ke arahnya. Dia pun berteriak-teriak. Dia tak tahu kenapa ada seekor wyvern yang datang ke sana. Dia terus meminta untuk dilepaskan karena dia tak mau terpanggang oleh nafas api dragon. Goblin Rex memperingatkan semua goblin agar waspada karena wyvern itu semakin mendekat ke sana. Bahkan para elf pun sangat terkejut karena ada seekor wyvern yang terbang ke sana juga. Namun, Holy Mother mengetahui jika ada seseorang yang naik di atas wyvern itu. Benar saja, saat wyvern itu mendarat, ada seseorang yang menunggangi di atasnya. Dan orang itu adalah Lintian. Tanpa memikirkan anak buahnya yang ketakutan, dia turun dengan santainya dan mengatakan jika dia sudah pulang. Setelah itu, Lintian menyuruh wyvern itu untuk beristirahat dan jangan pergi kemana-mana. Melihat pemimpin mereka pulang dengan membawa seekor wyvern, semua goblin di sana sangatlah senang dan berteriak-teriak memuja Lintian atas kehebatannya. Loader mulai pucat setelah mengetahui kehebatan Lintian. Dia jadi ragu apakah benar Lintian itu adalah seorang goblin. "Knight, tolong selamatkan aku," ucap Loader.
Panel berpindah di Radiance Plaza. Terlihat banyak orang berkumpul di sana dan ada seseorang yang datang dengan mengendarai seekor kuda. Dia adalah Holy Order. Begitu SWOT Scientist keluar, semua orang langsung memberikan hormat kepadanya. Namun tanpa basa-basi, SWOT Scientist menyuruh mereka semua untuk tidak usah formalitas kepadanya. Namun dia menyuruh semuanya untuk segera membahas rencana penyelamatannya. Panel kembali ke tempat Lintian. Saat ini, Lintian sedang melakukan simulasi. Dan cerita saat ini adalah kultivasi goblin generasi ketiga. Setelah menyergap kota Brick dan suku Bloodfang, Anda telah mendapatkan banyak hal penting. Untuk melawan SWOT Scientist dan kerajaan manusia, Anda memimpin Goblin Yue dan Ivrea untuk naik level di Enchanted Forest. Setelah 1 bulan, Anda akan mencapai level 50. Goblin Yue akan naik level ke level 60 dan Ivrea akan mencapai level 45. Pilihan pertama, kekuatan Anda masih kurang. Teruslah menghabisi monster di hutan. Skor 0. Pilihan kedua adalah cari cara untuk menangkap tawanan lebih banyak dan mulai menghasilkan goblin baru. Skor bertambah 10. Pilihan ketiga, percepat proses level up dan pergi ke bulan berikutnya. Skor bertambah 20. Lintian cukup terkejut bahwa Lintian dapat melakukan apa yang ada di dalam pilihannya. Pada pilihan ketiga, Lintian tahu jika SWOT Scientist tidak akan menyergap selama sebulan ini. Dan Lintian pun memilih opsi yang ketiga. Time Acceleration pun diaktifkan. Ringkasan, Enchanted Forest sudah tidak bisa memberi XP tambahan. Skor bertambah 20 poin dari total 100. Hadiah, life point dikalikan 20. Simulasi selesai. Waktu sudah melompat ke bulan depan. Lintian terbangun di waktu sebulan ke depan dan dia pun sangat terkejut. Lintian memegang kepalanya. Dia merasa aneh karena tiba-tiba dia melompati waktu selama 1 bulan. Pesan sistem muncul dan memberitahukan bahwa Lintian telah mencapai level 50. SP-nya menjadi 850. Strength bertambah menjadi 270 dan defense-nya 300. Total power-nya saat ini adalah 1000. Lintian agak kecewa, walaupun statnya bertambah banyak, namun kekuatan totalnya tidak naik secara signifikan. Saat sedang memikirkan penyebabnya, tiba-tiba Yue datang. Dia mengatakan jika ada yang salah dengan para bayi-bayi goblin. Mereka tiba-tiba gugur sebelum waktunya. Lintian terkejut dan langsung berlari ke arah sana. Di sana terlihat para elf menangisi anak-anak goblin mereka yang telah tak bernyawa lagi. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Lintian mulai berpikir sebenarnya apa yang salah sehingga bisa menjadi seperti itu. Holy Mother juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Dari semua bayi yang ada, hanya tersisa 3 saja dan kondisinya pun sudah sangat lemah. Wah, dasar goblin bodoh. Kau masih bermimpi ingin punya generasi yang kuat. Teriak Loader menertawakan impian Lintian. Mendengar ucapan dari Loader, Lintian pun langsung melihat ke arah Loader. Dia menebak karena Loader berkata seperti itu, pasti Loader mengetahui apa yang terjadi. Dengan bangganya, Loader mengatakan jika semakin tinggi level seorang goblin, maka semakin susah pula bagi keturunannya untuk bisa bertahan hidup. Dan katanya, Lintian itu masih saja bermimpi bisa menguasai dunia dengan kemampuan beranak pinak. Menurutnya, itu sangatlah konyol sekali.
Akhirnya, Lintian pun mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Tak lupa, dia berterima kasih kepada Loader atas informasinya yang dia dapatkan. Namun walaupun sudah menyampaikannya, ini sudah terlalu terlambat. Kemudian, Lintian memberikan Loader kepada Goblin Rex. Katanya mulai sekarang, Loader adalah miliknya. Namun, Lintian berpesan agar Goblin Rex tidak membiarkan Loader mati dengan cepat. Goblin Rex sangat senang dan berterima kasih kepada Lintian. Loader sangat ketakutan, namun dia tidak terima dan akan menghantui mereka sampai kiamat jika dia mati. Sembari melihat apa yang dilakukan oleh Goblin Rex, Lintian berkata dalam hati, "Kita sudah tidak bisa membesarkan garis keturunan hero baru. Tapi kita masih butuh banyak Goblin hero. Kalau tidak, maka kita akan dihabisi oleh SWOT Scientist. Apa ada cara untuk membantu para Goblin ini untuk naik level?" Saat sedang berpikir, tiba-tiba Wyvern yang dibawa oleh Lintian pun muncul di belakangnya. Dia mendekat dan menempelkan kepalanya ke arah Lintian. Kemudian, Lintian langsung mengelus kepala Wyvern itu. Lintian penasaran kenapa tiba-tiba Wyvern itu bertingkah aneh. Tiba-tiba, Lintian menyadari kalau naga betina itu menunjukkan tanda-tanda ingin berubah ke wujud manusia saat memasuki siklus estrusnya. Dan Lintian pun tahu apa yang terjadi. Dan benar saja, tak lama kemudian, perlahan-lahan tubuh naga itu pun mulai berubah mengecil dan menunjukkan wujud manusianya. Saat dalam wujud manusia, sangat jelas terlihat jika naga betina itu sedang ingin ke sawah untuk bercocok tanam. Melihat naga itu bertingkah seperti itu, Lintian malah gemetaran. Dia akhirnya tahu yang dimaksud oleh Dragon Mother dengan syarat khusus. Dan Dragon Mother sengaja memberikan naga betina ini sebagai hadiah untuknya. Setelah itu, Lintian pun didorong oleh naga betina itu, dan hari bercocok tanam pun telah tiba. Pesan sistem muncul. Achievement baru terbuka. Selamat SP 1500, Strength 520, dan Defense 1200. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Tapi nanti 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi kalau komiknya sudah update.